Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya screen dulu. Baik, apakah bisa terlihat di sini? Ya, sudah terlihat, Pak. Ya. Baik. Baik, untuk yang hari ini atau minggu ini kita nanti akan ini yang bahas untuk yang di sisi jaringan wireless-nya, gitu ya. Nanti di sini kita akan coba untuk bahasnya itu yang menggunakan di jaringan yang menggunakan ini ya, yaitu untuk yang di desain atau dia di jaringan wireless. Ini yang di jaringannya, bentar ini saya matchingkan sama yang kemarin gitu ya. Jadi kalau yang di sini nantinya sebenarnya kita akan masuknya itu di bagian yang namanya cellular network ya. Jadi untuk yang di wireless network yang kemarin sudah kita bahas itu nanti pakai yang IoT dan sebagainya. Yang di IoT sebenarnya nanti sini kita juga bisa langsung pakai yang di hardware-nya dia. Jadi ini nantinya kemudahan-kemudahan yang diberikan kalau kita nantinya menggunakan yang berbasis ke IoT yang di wireless network-nya. Cuma yang di sini karena kita kondisinya pandemi sehingga nantinya kita tidak bisa langsung ngoprek di perangkatnya dia. Dan dia kemarin sedang coba yaitu yang dipakai tracer. Walaupun kalau dipakai tracer, kalau kalian memiliki Raspi, hanya bisa langsung juga diimplementasikan ke Raspi-nya dia. Jadi mungkin kayak Mas Wawan kemarin sudah ikut pelatihan juga, nantinya bisa ini ya menunjukkan nantinya gimana integrasi yang dari Raspi-nya ini nantinya koneksi ke ini ya ke Python-nya dan sebagainya. Oke, yang kemudian nanti sini kita akan coba yaitu yang di bagian cellular network. Untuk yang di bagian cellular network ini untuk yang di sisi teorinya, ini kita yang minggu depan terakhir untuk materinya di cellular network. Nanti sini kita akan coba untuk melakukan yang namanya perencanaan jaringan RF di jaringan akses menggunakan atol ini. Jadi nanti sini dia itu ada dua bagian, yaitu yang untuk di bagian RF itu nantinya ada dua sisi gitu ya. Dari saya instalkan dulu biar baik, jadi secara konsepnya ini yang di bagian sini karena sudah diajari waktu yang di buku prima gitu ya. Jadi nanti yang gimana untuk melakukan integrasi di suatu teleponi, artinya di jaringan teleponi dan sebagainya ini artinya diintegrasikan ke jaringan yang berbasis ke komputer. Jadi mencoba untuk melakukan interkoneksi antara di circuit switching atau ini ya CS-nya dengan suatu ini yang menggunakan ada router dan sebagainya dengan suatu yang namanya perangkat ini yang menggunakan pakai LAN, nanti dengan yang namanya paket switching. Ini ya. Jadi yang di bagian telepon di sini ini dengan menggunakan CTI, komputer teleponi integrated ini ya. Integration nanti di sini dia itu bisa digabungkan antara dua hal ini ya. Yaitu dia circuit switching
sama untuk yang di paket switchingnya. Kemudian kita kemarin juga sudah bahas ya tentunya di VoIP-nya, pakai yang di simulasinya juga sama ya. Artinya nanti sini kita akan bisa untuk menggabungkan di pakai Cisco paket tracer kayak gini, dan nantinya di kondisi yang real ini untuk hubungan antara perangkat yang berbasis ke sirkuit switching, yaitu pakai teleponi dan sebagainya, dengan perangkat yang berbasis ke paket switching kayak gini. Dan nanti yang sini untuk yang di sebelumnya kita juga sudah melajari untuk yang di berbasis ke WPAN-nya. Jadi setelah kita memahami kondisi jaringan komunikasi yang ada di internet itu ya, di mana ada penggabungan antara sirkuit switching sama di paket switching kayak gini. Kemudian di sini kita mempelajari itu nantinya gimana implementasinya untuknya di yang namanya jaringan wireless gitu ya, pakai yang namanya WPAN ini ya. Itu dia wireless personal area network. Artinya ini dipakai untuknya di kondisinya di jaringan wireless yang skala kecil atau skala ini ya, tidak besar ya. Mungkin yang di WPAN ini dia maksimal paling-paling dia sampai 200 meter ya. Jadi kalau kita pakai WiFi, kita pakai Zigbee, nah itu nantinya dia paling-paling dia sampai 200 meter. Itu pun dia kondisinya kondisi yang ideal, ini 200 meter. Di kondisi sesungguhnya mungkin dia sampai 75 meter, bahkan kalau di wifi-nya dipasang di gedung paling-paling cuma 20 meter, 25 meter, 30 meter dia sudah kadang dia udah tidak bisa ini ya, interkoneksi. Oke, di jaringan ini nantinya kita juga akan bisa untuk mengaksesnya. Artinya untuk melakukan aksesnya ke jaringan yang lebih luas lagi, kita akan bisa menggunakan namanya jaringan yang wirelessnya selulernya ini ya. Jadi kalau di skala kecilnya kita pakai yang namanya WIP. Maka di skala besarnya kita nantinya akan bisa menggunakan yang namanya jaringan RF-nya ini ya, radio frekuensi. Nah, nanti yang di sini karena dari kalian ada background-nya bukan dari telekomunikasi, karena di sini dia menyangkut banyak hal ya untuk melajari desain jaringan di RF ini. Maka nanti yang sini hanya paling nanti akan mengetahui gimana sebenarnya jaringan RF ini dia bekerja itu ya. Ini untuk yang di bagian selulernya berarti kan dia nantinya untuk yang jaringan lebih luas lagi itu ya. Ini dia bisa sampai puluhan kilometer dari BTS ini ke sisi mobile stationnya. Jadi dari BTS ke mobile station kayak gini. Ini kalau dia di daerah yang pedesaan, nanti sini dia bisa sampai puluhan kilometer untuk diaksesnya menggunakan BTS kayak gini. Oke, dan nanti sini untuk melakukan desainnya, kalau kita nanti berbicara di RF, ini sebenarnya nantinya kita akan ada dua kompetensi yang harus dimiliki ya. Yaitu nanti ada namanya RF planning. Sama nanti sini yaitu namanya RF optimization. Artinya apa? Artinya untuk mendesain suatu jaringan, ini kebetulan kemarin kita ada magang ke ini ya. Ini saya tinggal sebentar, yang sudah saya berikan kemarin juga. Ini bentar. Ya, ini jadi sebenarnya untuk yang di sisi jaringannya dan sebagainya, ini kebetulannya dari kita kemarin diundang sama SmartFriend untuk mengetahui jaringan yang ada di SmartFriend area Jawa Timur sama di area Bali dan Nusa Tenggara ya. Kebetulannya di sana ada banyak alumni dari PENS, mulai dari level GM sampai di bawahnya, sehingga di sini cuma ini kita nggak dikasih PPT-nya ya. Ini cuma waktu mereka presentasi, ini saya minta. Ini sebenarnya nanti ini yang di jaringan RF-nya, ini dia kan nanti ada banyak BTS yang nanti akan di install gitu ya, atau dipasang. Nah, nanti otomatis kan dia harus ada namanya desain untuk yang di BTS-nya. Nah, untuk yang di desain BTS-nya, nah ini nantinya sebenarnya ada materi sendiri ya. Ini kemarin saya mulai dari UTS sampai terakhir
ini nanti menjelaskan untuk yang di kelasnya D4 itu menjelaskan untuk yang di gimana cara mendesainnya untuk yang di jaringan RF. Jadi kalau di jaringan core, ini kan kita di jaringan core. Jadi sebenarnya untuk yang di jaringan seluler, kayak yang di Telkom atau di Telkomsel, kan dia ada namanya jaringan aksesnya, sama dia ada namanya jaringan core-nya nih. Nah, jaringan core-nya ada di sini. Jadi kalau nantinya kalian di jaringan core ini, pada intinya dia itu hampir sama di jaringan komputer. Jadi mulai desain IP, kemudian nanti sini dia itu melakukan subnetting, melakukan routing dan sebagainya. Ini ya bisa dilihat di sini. Ini untuk melakukan routing, nanti untuk melakukan subnetting dan sebagainya, semuanya dilakukan di bagian jaringan core-nya. Nah, di jaringan aksesnya kayak gini, nantinya yang akan dihandle oleh BTS ini, nantinya mulai gimana dia itu untuk melakukan desain, gimana sih peletakan yang optimal BTS ini di suatu lokasi. Nah, ini ya, kemudian nanti sini ya di gimana pembagian frekuensi, gimana nanti frekuensi tidak interferensi, nah, itu semuanya ada perhitungannya kayak gini ya. Nanti sini ada namanya cluster-cluster dan sebagainya. Dan nanti konsep yang ada di suatu cellular network itu artinya bisa diterapkan juga di jaringan WSN. Jadi berapa protokol atau berapa topologi yang ada di jaringan seluler nanti juga ini ya bisa dilakukan juga di jaringan WSN gitu ya. Ya, jadi ini ada dua bagian yaitu nanti jaringan core-nya sama untuk yang di sini dia jaringan yang namanya jaringan aksesnya. Aksesnya itu nantinya menggunakan yang namanya RF. Ya, ini saya berikan gambar dulu. Ini nantinya waktu untuk yang di praktikumnya biar punya gambaran. Oh, ini maksudnya dia gini dia. Ya, ini yang dua bagian tadi. Sebenarnya untuk yang di sisi RF planningnya kita bisa menggunakan atol. Kemudian untuk melakukan yang namanya optimasi, kita bisa menggunakan namanya software Nemo ini ya. Bahkan nanti untuk yang kalau kalian menggunakan pengen melakukan desain pakai LoRa atau untuk melakukan ini ya unjuk kerja jaringan LoRa dan sebagainya, ini ada di wireless. Ini yang di Nemo ini juga bisa digunakan juga. Ini nantinya kita untuk menganalisis nanti sini dia berapa jangkauan di jaringan LoRa dan sebagainya. Ini juga sudah disupport juga oleh software Nemo ini ya. Cuma nantinya saya juga agak khawatir ini bisa tidak nantinya memberikan ini ya untuk yang di Nemo analyzer-nya ini ya. Oke, sekarang kita akan coba membahas untuk yang di sisi ini ya, apa istilahnya di sisi untuk yang di atolnya. Oke, yang di sini kita akan mencoba untuk melakukan namanya desain yaitu yang di jaringan RF-nya nih ya. Jadi nanti yang di atol ini kan dia dipakai untuk melakukan namanya planning jaringan untuk yang di RF. Yang di sini kita saat ini lagi bumi yaitu nantinya kita bisa menggunakan namanya jaringan 4G LTE. Jadi secara teknologinya ini kan nantinya untuk yang di ini ya. Kenapa nanti di sini kita pakai namanya 4G? Mungkin nantinya kalian berapa sudah menggunakan di jaringan seluler dan sebagainya untuk yang di paketan data gitu ya. Ini kalian ada yang menggunakan GSM, ada yang menggunakan CDMA. Mungkin yang menggunakan CDMA kayak di Smartfren itu ada Andromax gitu ya. Kan dia menggunakan yang namanya jaringan CDMA. Kalau di GSM kan ada SL, ada Indosat, nanti juga ada Telkomsel. Nanti yang situ dia menggunakan di jaringan GSM. Walaupun saat ini ketika ada 4G, ini semuanya sudah migrasi ke GSM ya. Jadi Smartfren ini juga sudah ini melakukan migrasi semuanya dari CDMA, yaitu dialihkan semuanya ke GSM. Karena apa? Karena di CDMA ternyata di situ dia selain dia ini ya kalau dia pakai untuk yang komunikasi suara, dia kalah bagus kualitasnya sama di GSM dan dia juga kalah di sisi kecepatan. Ya. Jadi kalau saya gambarkan yang di sini, kalau saya menggunakan namanya
Bentar ya, ada tamu sebentar ya. Oke, maaf ada tamu tadi. Ya, di sini ya. Jadi mau nantinya sini saya akan berikan gambarnya dulu. Apa itu maksudnya? Ada karena itu ada yang namanya 4G, 3G, 2G dan sebagainya ya. Jadi pada awalnya ini sebagai sekilas saja. Nanti pada awalnya kan dia ada namanya generasi yang pertama ini ya. Di generasi pertama ini semuanya dia itu masih menggunakan namanya analog ya. Jadi kalau nanti ada yang paham yaitu dia di modulasinya, ini dia nantinya untuk yang di sistemnya dia masih pakai namanya modulasi analog semuanya. Ini ada di generasi yang pertama. Kemudian ini dia juganya voice ya. Dan dia ada namanya generasi kedua. Di generasi kedua ini sudah dimigrasi semuanya. Jadi dari analog ini semuanya sudah dimigrasi ke digital. Jadi untuk yang di sistem komunikasi dan sebagainya, di sini dia sudah diarahkan semuanya ke digital. Mungkin yang sudah pernah belajar telekomunikasi, ada beberapa modulasi pakai GPSK dan sebagainya untuk melakukan modulasi suara dan ini ya. Ini dia di generasi yang keduanya. Sehingga nanti ya, waktu migrasi dari generasi pertama ke kedua ini, semua BTS ini harus diganti semuanya, dirombak total semuanya itu ya. Karena ini memang ada perubahan sistemnya, yaitu dari analognya ke bagian digital dari sini ya. Ini dia juga masih voice saja. Kemudian ada generasi 2,5G. 2,5G ini ditambah dengan dia itu bisa pakai data. Datanya dia pakai SMS ini ya. Jadi ini dia kita bisa pakai yang ini sudah ada, ini maksudnya data yang internet ya, maaf. Ini data internet dan sebagainya, juga nanti sini dia sudah bisa pakai SMS ini. Termasuk SMS-nya dimasuk di sini ya, maaf. Di sini dia masuk di sini. Nah, kemudian dia nanti dikembangkanlah yang namanya 3G. Jadi kalau dia sebelumnya di 2G ini dia sama di 2,5G,
kecepatannya dia itu masih terbatas, bahkan untuk yang di komunikasi suaranya dia itu kadang putus dan sebagainya dia masih kurang bagus, maka ini dia ditingkatkan ke generasi yang 3G. Di 3G ini dia kualitasnya sudah jauh lebih bagus daripada yang di 2G-nya ini. Nah, ini dia juga bisa menghandle digital sama datanya. Artinya voice sama datanya dia juga jadi satu. Jadi kita bisa internetan, kita bisa pakai yang voice, kita juga nantinya bisa pakai yang di SMS dan sebagainya. Jadi ini bahkan nanti yang di video streaming ini juga sudah bisa dilakukan di 3G. Nah, cuma yang di sini di jaringan generasi yang pertama sama generasi ketiga ini dia itu jaringan RF-nya dia itu ini ya. Jadi ada namanya BTS ini ya. Dia topologinya dia pakai gini. Jadi mungkin BTS yang di Surabaya, mungkin ada beberapa lokasi ada di Surabaya ini ya. Mungkin ada di PES, mungkin nanti ada di Wonosari, mungkin ada yang di daerah Gubeng dan sebagainya. Nah, dari BTS ini nantinya dia akan masuk ke yang namanya BSC, Base Station Controller. Ya. Ini dia sebagai namanya di cluster gitu ya. Di cluster dari satu, kemudian dia akan masuk ke BSC. Nah, dari BSC nanti di sini ini dia akan masuk ke bagian namanya MSC. Itu dia untuk yang di Mobile Switching Center. Jadi dari sini dia nanti akan koneksi ke jaringan PSTN, ke jaringan telepon, ke jaringan Telkom dan sebagainya. Semuanya akan ini misalnya dia miliknya PT Telkomsel itu ya. Ini misalnya dia miliknya Telkomsel. Untuk melakukan koneksi ke SL, untuk melakukan koneksi ke Indosat, dia akan dilakukan oleh MSC ini. Ini ya. Juga nanti ada beberapa BTS yang ada di sini. Ini dia akan masuk ke BSC-nya. Nanti ada BTS juga, nanti akan masuk ke BSC-nya, dari BSC-nya dia akan masuk ke MSC. Ini ya. Ini untuk yang di generasi pertama sampai generasi ketiga. Nah, di generasi keempat ini, 4G ini, BSC ini dia dihilangkan ini. Jadi BSC ini dia dihilangkan, semuanya diganti BTS. Jadi BTS-nya dia akan langsung koneksi ke MSC. Jadi BTS nanti dia semuanya sekali lagi dia tuh langsung koneksi ke MSC. Karena apa? Karena sudah ada teknologi namanya fiber optik. Mungkin sudah kalian dikenal sama Bu Prima. Di teknologi fiber optik ini dia ada teknologi namanya DWDM ya. Dense Wide Division Multiplexing. Jadi kalau yang fiber optik selama ini kan untuk yang di jalur TX sama RX-nya dia itu harus kabelnya terpisah gitu ya. Maka dengan pakai teknologi yang ada ini, DWDM ini, maka dengan satu jalur dia itu bisa dipakai untuk komunikasi TX sama RX-nya. Dan nantinya kecepatan juga sangat tinggi ya. Ini dari BTS ini dia itu bisa langsung komunikasi ke MSC. Kayak di Smart Friend aja, untuk mengcover area Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, cukup menyediakan satu MSC yang di Surabaya. Jadi yang BTS yang di Bali, dia akan langsung larinya ke MSC yang di Surabaya. BTS yang di Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara ya belum ada ya. Yang di Malang, yang di Jember, dan sebagainya, semuanya langsung lari ke MSC yang ada di Surabaya. Nah gini ya. Jadi ini ya, kenapa nanti sini dia itu ceritanya, kenapa dia itu ada namanya 4G. Jadi semuanya dia akan di BTS ini dia akan langsung diarahkan ke bagian MSC yang di sini. Ini saya berikan contohnya yang sudah saya tunjukkan kemarin. Ya, ini saya hapus dulu ya. Ini kalau mau di copy dulu. Ya, Isa. Maaf ya, ada gangguan sekecil. Sama kakak dulu. Ya. Ini jatuh nanti. Baik, ini saya hapus dulu. Ya, jadi yang di sini bisa dilihat bahwa nantinya untuk yang di ini ya, ini dia nantinya untuk yang dikoneksi ke sisi ini BTS-nya. Jadi BTS di suatu lokasi ada di ini
Jadi untuk yang di BTS-nya sini, ini nantinya Mas Wan bisa nyiapin untuk yang ini ya. Apa istilahnya? Sebenarnya udah mau habis juga ini. Ganti, Pak. Masih kurang 3 menit ya? 3 menit. Ya, nanti kalau kurang 1 menit aja. Siap. Ya, baik, nanti yang di sini bisa terlihat bahwa nanti yang di ini dia nanti untuk koneksi ke jaringan RF-nya ya. Jadi ini dia nanti koneksi ke jaringan RF. Yang di sini dia koneksi ke jaringan core-nya. Ya, jaringan RF itu maksudnya untuk yang di masing-masing BTS itu ya. Kan tadi koneksinya dia dari BTS ini dia langsung koneksi ke sisi MSC. MSC ini dia nanti yang koneksi ke provider yang lainnya. Misalnya dari Telkomsel nantinya ke SL, ke Indosat dan sebagainya. Juga termasuk dia ke Telkom untuk yang dikoneksi untuk yang PSTN-nya dia. Nah, ini kalau kita perhatikan dia kan ada namanya koneksinya pakai wireless-nya ini ya. Jadi koneksi pakai wireless-nya dan sebagainya. Nah yang di BTS ini biasanya kan dia ada 3 antena. Yang namanya sektoral antena ini. Jadi nanti di sini dia ada 3 antenanya. Nanti di sini dia tuh langsung ada fiber optik. Ya. Jadi ada 6 fiber optik untuk TX sama RX-nya. Nanti sini dia akan langsung dikoneksikan ke masing-masing antena sini. Nah, dari antena ini, dari fiber optik RF ini nanti akan langsung masuk ke jaringan core-nya. Dari jaringan core-nya ini dia udah langsung masuk ke MSC. Jadi dari sini dia udah fiber optik dan sebagainya. Nanti dari sini dia itu langsung masuk ke jaringan MSC yang ada di Surabaya. Ini misalnya dia ada di Bali, maka nanti di sini dia akan langsung koneksi ke jaringan MSC yang ada di Surabaya. Jadi sebenarnya cukup simpel ya di BTS itu ya. Ini kalau ini dia nanti sebagai power supply-nya dan sebagainya, pendinginnya, ini dia untuk yang di bagian power-nya, untuk yang kalau dia ngetrip dia ada baterainya dan sebagainya. Jadi ini dia untuk yang di jaringan RF-nya. Nah, kenapa nanti sini saya tunjukkan dulu, nantinya kalian punya gambaran gimana sih untuk yang di melakukan koneksinya dia. Ini, jadi ini nanti ada berapa antena yang ada di sini ya. Ini nanti ada antenanya, nanti ada 3. Ini juga ada yang namanya keputusan bersama bahwa satu BTS nanti dia akan dipakai bersama-sama oleh provider yang lainnya. Hanya di sini dia untuk yang satu BTS-nya, ini maaf ini lagi hujan ya. Mungkin nanti yang punya smartphone yang ini, ini sama ini dia itu ada 3 lokasi. Mungkin yang lainnya dia punya provider yang lainnya, mungkin punyanya Telkomsel, yang lainnya punyanya Excelcom dan sebagainya. Ini ya. Jadi ini dia ada untuk yang dikomunikasi di suatu jaringan RF-nya. Nah ini ya. Ini Mas Wan kurang 1 menit ya. Ini saya ditutup ini Pak. Madu ratikumnya. Ganti Bang ya. Oke, siap.